warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Wirosari. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kedua dengan materi strategi pemasaran yang akan saya terapkan di kelas 12 AP-HP 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas Mas Kiki, diboleh Mas. Ucap ya. Doa online. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Tuti mau absen dulu karena ada beberapa porsi kosong. Saya absen aja. Kalian ada nggak? Ada. Selalu kayak gini ya. Anissa Febri, Catur Saras, Destita, Yusuf. Kita mulai pembelajaran. Materi Bu Tuti hari ini yaitu tentang strategi pemasaran. Kalau kita mendengar istilah strategi pemasaran itu terkait dengan yang namanya kata kerja di dalam kata-kata pemasaran, yaitu pasar. Nah, kita mengingat-ingat dulu, siapa yang nggak pernah ke pasar? Nggak ada yang tunjuk tangan, berarti semuanya pernah berkunjung ke pasar ya? Nah, tahu dong apa itu yang namanya pasar? Tahu. Kira-kira siapa yang tahu apa itu sih pasar? Oh iya, silakan Alia. Pasar adalah tempat untuk menjual dan membeli. Pasar adalah tempat untuk menjual dan membeli. Ya, betul ya? Terus, yang kedua, bagaimana cara seorang penjual agar produknya laku di pasar? Kalian kan sering praktek pemasaran. Berarti ketika kalian produksi sebuah produk makanan, itu berarti kalian menjadi seorang penjual atau pemasar. Kira-kira caranya bagaimana agar produk yang kita buat itu bisa dibeli oleh konsumen? Ya. Melakukan promosi. Melakukan promosi ya. Membuat promosi yang unik dan menarik. Membuat promosi yang unik dan menarik, betul. Dan Promosi melalui media sosial. promosi melalui media sosial ya, boleh, semuanya betul ya. Untuk zaman sekarang biasanya yang paling hits, yang paling kekinian, yang paling mengena terhadap seorang konsumen. Nah, hari ini kita mau belajar tentang strategi pemasaran. Yang namanya strategi pemasaran, manfaat yang kita dapat apa sih nantinya? Kan kita berada di sekolah menengah kejuruan ya Cah, berarti SMK. Kita tahu bahwa SMK tujuan akhirnya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang tentunya dituntut agar lulus nanti bisa mandiri dalam hal apa? Berwirausaha. Jadi nanti strategi pemasaran itu mempunyai arti yang sangat penting kalau kalian menjadi seorang wirausaha. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Berarti apa yang kalian lakukan, apa yang kalian terapkan ketika nanti kalian berdoa, bersosialisasi dengan teman, itu dinilai sama. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Apa itu? Isinya adalah mengerjakan tugas sama ulangan harian. Dan juga nanti ada PTS dan PAT. Terus penilaian keterampilan. Hari ini nanti kita akan praktek salah satu strategi pemasaran yang berhasil, yaitu membuat penyajian makanan. Nah, itu ya, 3 sistem penilaian. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, siswa dapat menganalisis 2 strategi pemasaran untuk produk makanan. Jadi nanti kalian menentukan kira-kira dari berbagai strategi itu kan
banyak sekali, Cak. Nanti saya ceritakan di materi. Nanti kalian menentukan kira-kira 2 strategi apa yang paling efektif untuk memasarkan produk makanan yang kalian buat. Jadi dianalisis dulu, dipilah-pilah yang paling efektif dan paling bisa menghasilkan uang, laba itu apa. Yang kedua, mengkombinasikan. Apakah boleh, Bu? Kita mengkombinasikan 2, 3, 4 boleh. Tapi Bu Tuti hanya minta kalian mengkombinasikan 2 strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran apa sih, Bu? Nanti saya jelaskan. Ya, terus yang ketiga, siswa dapat membuat 1 produk penyajian makanan. Yang keempat, siswa dapat membuat 1 media promosi iklan produk. Sebelum saya masuk ke materi, jadi ternyata kenapa banyak sekali pengusaha di luar sana, ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Ternyata mereka melakukan kesalahan dalam pemasaran. Ya, ini saya sebutkan beberapa, nanti kalian lengkapi, Cak. Yang pertama, ketika memasarkan produk, pemilihan waktunya tidak tepat. Apa itu, Bu? Contoh misalkan, kalau kita memasarkan produk, biasanya yang paling tepat adalah melalui sebuah event yang besar. Contohnya misalkan pas Lebaran, pas Natal, pas Tahun Baru. Kesalahan yang kedua, pesan iklan yang tidak sampai kepada konsumen. Ketika perusahaan membuat sebuah iklan itu tidak tepat, yang akhirnya konsumen tidak paham maksud iklan itu apa sih. Kalau konsumen tidak paham, akhirnya kan konsumen juga tidak mau membeli produknya, betul nggak? Misalkan contoh produk Le Minerale. Ketika produk itu keluar, jargonnya selalu bilang seperti ini, Le Minerale itu adalah minuman yang ada manis-manisnya. Ketika mencoba, oh iya ternyata benar. Ketika saya bandingkan dengan Aqua, ada rasa sedikit manis-manisnya. Itu tepat berarti. Pesan iklannya tepat dan sampai ke tangan konsumen. Nah, kita ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Kalau kita bicara strategi pemasaran, strategi itu ada yang tahu nggak, Cak? Istilah strategi. Strategi apa sih? Cara, betul. Strategi pemasaran adalah rencana atau langkah terbaik yang sudah ditentukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan perusahaan, tujuan seorang pemasar itu adalah menghasilkan apa, Cak? Keuntungan, menghasilkan. Karena kita lihat sedikit video tentang strategi pemasaran. Ingat ya, perhatikan videonya karena kalian harus mereview isi dari video ini. Pusat Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran pada produk makanan untuk UMKM. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 6 strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan pada usaha kuliner. Nah, sekarang udah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Sekarang topik bahasan dalam video. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa yang dibahas dalam video yang tadi barusan Yuli tampilkan? 2 kelompok saja yang mewakili, ya, kelompoknya Yulita. Apa yang dibahas dalam video tersebut adalah macam-macam bentuk strategi pemasaran makanan, yaitu ada desain kemasan atau packaging, kemasan yang unik, mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk promosi. Contoh, ada Facebook dan Instagram, bisa juga lewat WA. Dan yang kelima, ada foto produk. Yang ketujuh, ada endorsement. Dan yang terakhir, menyalin kerjasama dengan pengiriman. Contoh ada GrabFood, ShopeeFood, GoFood, dan lain sebagainya. Siswa menentukan 2 strategi pemasaran makanan yang paling efektif. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kira-kira strategi pemasaran produk dari video yang sudah kita lihat tadi apa? Kelompok 1 kelompoknya sebentar.
kelompok ya. Kelompok 1 kelompoknya Diva, Elsa Wulan, Sofinova sama Pipi. Strategi pemasaran yang mau dipakai apa? 1. Promosi dengan media sosial dengan kemasan menarik. 2. Menampilkan foto bagus dan menarik. Berarti media sosial dan foto produk ya. Oke. Terus berarti rata-rata untuk disimpulkan dari ini semuanya memilih strategi menampilkan produk yang menarik, rasa yang enak, karena kita tidak bisa memungkiri ya kalau kita membuat produk makanan pasti tidak jauh-jauh dari rasa dan penampilan. Ya, yang ketiga adalah menggunakan media promosi yang tepat, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram dan lain sebagainya. Oke. Ini ada video cara menyajikan makanan. Silakan diperhatikan. Video plating yang akan kita praktekkan hari ini. Nah, jadwal kita hari ini, jadi kita nanti akan merencanakan untuk penyajian makanan dari produk, terus mempersiapkan alat dan bahan, presentasi, terus nanti kegiatan bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit. Ya. Oke. Silahkan boleh berkumpul lagi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa pakai jas prakteknya. Silahkan boleh dimulai praktek penyajian makanan. Dari diskusi kami bersama sebelum hari ini dan referensinya kita dapat dari Google. Bahan dan alat yang kita gunakan, bahannya sostel, sayur, misalnya ada wortel, ada kentang dan lain-lain, dan ada stik ayam. Alatnya piring, pisau, garpu, sendok, dan makanan kita yang kita presentasi hari ini kita sasarkan pada kalangan pemuda-pemudi usia kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari plating kami hari ini, yaitu chicken stick saus barbecue. Ide berasal dari mana? Ide berasal dari hasil diskusi bersama. Perencanaannya bagaimana, yaitu chicken stick ini dibuat karena terinspirasi dari olahan daging ayam yang trending saat ini. Bahan dan alatnya apa saja? Bahan yaitu dada ayam, sayuran, jagung manis, wortel, buncis, brokoli, susu evaporasi, saus barbecue, penyedap rasa, kaldu jamur, dan garam. Alat: pisau, mangkok, talenan, alat pemanggang, piring, sendok, dan garpu. Pasar sasarannya untuk siapa? Yaitu pasar sasaran masyarakat luas seperti kalangan semua umur, terutama remaja. Terima kasih, dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira Bu Tuti mau nanya, apa sih manfaat kita belajar hari ini? Yang bisa menjawab.
manfaat belajar hari ini apa? Manfaat belajar hari ini apa? Ya, silakan. Mengetahui pentingnya strategi pemasaran dalam peningkatan penjualan produk. Ya, mengetahui strategi pemasaran tentang bagaimana caranya meningkatkan volume penjualan. Di dalam live worksheet itu ada soal post test. Post test. Yang tulisannya post test. Nah, silakan dikerjakan. Bu Tuti kasih waktu 5 menit cukup karena untuk pembelajaran minggu selanjutnya dah. Ya, nanti kita akan implementasi strategi pemasaran tapi dengan media promosi. Nanti kalian hari ini produknya yang sudah disajikan, sudah di printing, silakan difoto, disimpan dulu. Nanti kita akan membuatkannya untuk brosur atau iklan atau semacamnya dengan metode Canva. Gitu ya. Terus nanti kita Bu Tuti akan mengirim lembar observasi pembelajaran dalam Google Form. Silakan nanti diisi. Setelah diisi nanti konfirmasi ke Bu Tuti, Bu saya sudah mengisi, di screenshot foto terakhir hasil submit. Gitu ya, bisa dipahami. Menyerah, tetap semangat. Kita akan lanjutkan pembelajaran pada minggu selanjutnya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bu Tuti akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek pembelajaran saya yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.